Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami semakin memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu juga kami dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Pendeta Rapcio Tarigan, dan saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel Apokayan, Pos Pelkes Petutui, Long Betau, Kalimantan Utara. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Tesalonika pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang menyatakan demikian, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus merasa bersyukur bahwa dalam pemberitaan firman, jemaat Kristen di Tesalonika bertumbuh. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, bertumbuh dalam pekerjaan iman, bertumbuh dalam usaha kasih, dan bertumbuh dalam ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketiga poin ini menjadi penting bagi Paulus. Dan Paulus merefleksikannya bahwa itu semua bukan karena Paulus, tetapi karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah jemaat Kristen di Tesalonika. Melalui pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan, maka jemaat Kristen di Tesalonika berusaha untuk menjadi teladan. Sekalipun mereka juga menghadapi pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, tidak membuat jemaat Kristen di Tesalonika melunturkan pekerjaan imannya, usaha kasihnya,
dan ketekunan pengharapannya. Maka sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini semua karena Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran jemaat Kristen di Tesalonika. Kalau bukan karena Tuhan, maka mereka jemaat Kristen di Tesalonika akan sulit untuk menjadi teladan di dalam kehidupan hari lepas hari. Maka saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga yang menjadi refleksi bagi kita untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Menjadi teladan adalah hal yang perlu kita renungkan. Pertama, kita menjadi teladan dalam pekerjaan iman kita. Beriman juga harus dikerjakan dalam tindakan dan bukti nyata. Sehingga bukan hanya beriman, tapi iman itu diaplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari. Misalnya, ketika kita mengakui bahwa Kristus dapat menolong kita, maka dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap optimis bahwa Tuhan juga senantiasa menolong kita dan menguatkan kita. Lalu kemudian menjadi teladan yang kedua, usaha kasih. Iman lalu kemudian dibuktikan dengan tindakan yang nyata, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi berarti saling merangkul. Mengasihi berarti saling menerima satu dengan yang lain. Maka jelas mengasihi bukan hanya kita mengasihi orang yang kita kasihi atau orang yang baik kepada kita. Kita mengasihi termasuk kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, yang menyakiti kita, dan yang membuat hati kita terluka. Maka disitulah ada proses tuntunan tangan kasih Tuhan, agar kita semakin dikuatkan untuk mengasihi. Karena pertama-tama, Kristus menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kristus mau mati bagi kita yang berdosa, itu bentuk kasih-Nya. Maka sebagai umat Tuhan, kita dituntun untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan keteladanan yang ketiga, yaitu ketekunan pengharapan. Maka dalam proses kehidupan ini kita terus berharap bahwa Tuhan senantiasa memulihkan kehidupan kita. Maka manusia hidup dari harapan Tuhan. Dan manusia hidup karena penyertaan Tuhan. Maka jangan pernah berhenti berharap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Tentu sahabat-sahabat GPIB, kita adalah makhluk yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Tetapi justru di balik kelemahan itulah kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita semakin bertekun dalam iman kita, kita semakin bertekun dalam kasih kita, dan kita semakin bertekun dalam pengharapan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Di tengah keterbatasan hidup kita, kita meminta Tuhan untuk terus menuntun kehidupan kita, kita semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami hendak menyatakan syukur kami ya Allah, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga ini menjadi dasar kekuatan kami. Bahwa kami Tuhan utus untuk menjadi teladan, baik di dalam iman kami, baik di dalam kasih kami, baik di dalam pengharapan kami. Kami tahu Tuhan bahwa begitu banyak pergumulan yang akan kami hadapi pada hari ini.
Tapi kami meyakini bahwa Tuhan yang mengutus, maka Tuhan juga yang memperlengkapi kami di tengah keterbatasan kami. Tuhan tolong kuatkan kami agar kami senantiasa untuk menjadi teladan sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami berserah dan juga kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Demikianlah morning call kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.